Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Gimana kabarnya? Gua alhamdulillah baik. Rina gimana kabarnya, Rin? Ya baik sih, cuman lagi sakit mata. Akhirnya kita ketemu lagi di podcast Kata Puan yang ya seperti biasa kita ngobrolnya berdua. Tapi sebenarnya kalau ada yang mau gabung, ayo sok silakan, kita mah welcome. Boleh banget lah Boleh ya, banget. boleh banget ngobrol Kita apa. ngobrol-ngobrol bertiga. Justru biasanya katanya ngegibah tuh makin rame orangnya, makin banyak topiknya gitu kan. Ya iya gitu lah, makin sedep lah gitu ngegibah kalau makin rame. Ya, tapi BTW sebelum kita lanjut nih obrolannya sekarang, udah pada dengerin belum nih podcast kita yang pertama? Nah itu dia guys, jadi kita udah podcastan juga sebelumnya, udah upload judulnya Perkara Cantik Zaman Sekarang. Tuh. Ada di Spotify, ada di YouTube juga. Spotify-nya namanya apa, Bu? Kata Puan. Kata Puan. Banyak sih nanti kata, kalau kalian klik kata Puan, ada beberapa kata Puan. Nah, untuk tahu ini kata Puan yang mana, nanti kita share lah ya linknya. Oke deh, jangan lupa didengerin dulu tuh podcast kita yang sebelumnya. Yalah, aku lagi pengen mengeluh sakit mata ini gara-gara debu. Katanya sakit mata ini gara-gara kebanyakan pakai masker sama pemerintah. Ntar dulu, gimana? Sakit mata karena kebanyakan pakai masker. Iya, baru tahu. Selama ini gue nonton berita, ada juga orang meninggal gara-gara olahraga pakai masker. Nah, Karena dia kekurangan nafas. Nah, ini yang jadi masalah adalah mata itu nggak ketutupan sama masker, nggak bersentuhan sama masker. Jadi filosofinya tuh gimana sampai dokter bisa bilang kalau sakit mata itu karena masker? iya aku juga bingung, soalnya katanya pas kita pakai masker, nafas itu jadi ke atas, jadi ke mata jadi kering gitu. Gimana lagi? Kalau kita pakai masker, Napasnya jadi teralir ke atas gitu loh. oh iya Suka bener. ngerasa gak kalau pas pakai masker matanya panas? Iya bener. Nah itu di situ. Paling biasanya ini yang kecil banget kalau orang pakai kacamata terus pakai masker, pasti kacamatanya berembun. Itu lebih lagi itu, lebih nggak bisa oksigennya, jadi nggak ini. Jadi nafasnya ke atas malah kena mata. Sebenarnya ini teh nggak pengen kena corona gitu, tapi malah kena sakit mata. Tapi emang sih parah, merah banget matanya. Iya maaf ya, kita podcastan. Mudah-mudahan cepat sehat, Amin, lekas sehat amin, kembali, amin. matanya bisa melek seperti biasa. Iya, Jadi amin. kalau tidur nggak takut pagi-paginya nggak bisa melek karena banyak belek ya kan. Iya, suka banyak beleknya. Iya. Tapi alhamdulillah ya, nggak ngaruh lah ya. Nggak terlalu. Sakit mata sama podcast kan, Nggak karena lah. kan cuma suaranya aja yang kedengeran. Iya, aku pengen menghindari corona ini, tapi katanya ngomong-ngomong jumlahnya udah puluhan ribu. Berapa? Iya. Jadi kalau gue pribadi sih ya, akhir-akhir ini tuh emang nggak pernah ngikutin lagi berita corona kayak yang ya wis lah, beritanya juga lama-lama kok jadi membosankan karena ya udah nggak sekepo pada saat itu gitu loh, yang Udah nggak heboh ya? tiap hari tuh pengen tahu berapa sih orang yang kena corona gitu loh, berapa orang sih yang nambah. Emang corona ada beneran Pak? Nah ini tuh entah kenapa nih Arin, 2 hari lalu tuh gue penasaran. 2 hari lalu tuh gue penasaran kayak gue kepo deh, udah berapa orang sih yang kena corona. Akhirnya kemarin gue cek lagi nih kan, Satgas Covid nih kan punya apa namanya, kontak person yang bisa kita hubungin via WhatsApp ya. Iya. Nah, gue coba kontak kan ke kontak WhatsAppnya dan ternyata gue tercengang guys. Sampai barusan gue cek itu yang terindikasi positif itu udah 86.000 sekian, kayak wow girls, Banyak banget. 86.000 Ih, bukan 8.000. 86.000 ya? Bener kayaknya. 8.000 apa 86.000 ini gue? 86.000, soalnya udah ngelebihin 10.000.
Coba yuk kita cek lu, yuk kita cek lagi kita ya. pastikan beneran. Kayaknya udah beneran 80.000 deh. 86.000. Tuh kan? Iya benar, sumpah Bener kan? 86.000. Itu beneran jumlah manusia yang positif. Iya, Terus jumlah yang positifnya 86.000, yang Buset. meninggalnya udah sekitar 4.000. Buset. 4.000 sekian orang yang sudah meninggal, 86.000 positif. Kayak gila gak sih lu, 86.000 cuy orang yang positif. Wow. Banyak banget sumpah. Menurut lu ini sebenarnya gimana gitu loh, Rin, tanggapan lu oleh karena corona ini? Basi gak sih kita ngomongin corona? Tapi emang keadaannya ya makin banyak. Gimana, Rin? Aku pribadi gak terlalu percaya sama itu. Maksudnya Sama- gimana? Maksudnya gak percaya sama data, Iya. gak percaya sama corona. sama data. Maksudnya Aku nggak percaya banget, nggak terlalu percaya gitu sama data. Ya ada motor lewat dong. oke guys, Aduh, mohon iklan. maaf ya, iklan motor. Ini soalnya bikin podcastnya di kosan aku nih. Kalau podcastan sebelumnya bikinnya di rumahnya Bu Arum. Podcast sebelumnya kita ngerjainnya jam 2 malam guys, jadi nggak ada motor lewat. Sekarang masih jam berapa nih? Wah, 11 ya. Jadi aku nggak terlalu percaya gitu sama data itu. Soalnya aku ngalamin tetangga-tetangga yang di daerah Cibinong itu yang sakit bukan corona pun disebutnya corona, udah meninggal pun di iniinnya, di apa namanya tuh, diperlakukan dikebumikannya tuh sebagai pasien corona gitu. Jadinya nggak tahu itu real apa enggak gitu loh, jumlah sebanyak itu gitu. Jadi nggak terlalu gimana ya, mungkin basi juga kayaknya. Dan ada juga banyak yang bilang kalau itu konspirasi lah, apalah itu. Aku sering dengar corona itu cuman apa, pengalihan isu politik dunia lah, apa itu. Aduh, pusing kalau mikirin itu. Terus apa lagi ya? tapi menurut gue gini, Makan apa itu kamu? Minta dong. saya makan wafer maaf ya guys. Aku juga makan. Kalau menurut gue kayak tipe orang Indonesia itu tipe orang yang kagetan, latahan. Jadi saat ada sesuatu, ada A yang lagi viral, semua orang berbondong-bondong untuk ngikutin tren A. Tapi karena tipe orang Indonesia itu orangnya kagetan, latahan, mereka pun gampang bosen gitu loh. Jadi kayak tipe misalkan lagi trending nih soal A, maka semua orang berbondong-bondong untuk ngikutin tren A. Tapi nggak lama kemudian mereka pasti akan dengan cepat, dengan mudahnya melupakan tren A ini. Sama kayak yang terjadi gitu loh, kayak kemarin waktu lagi viral-viralnya awal si COVID melejit di Indonesia gitu loh. Orang-orang tuh langsung heboh, panikan, nyampe ada waktu kemarin masker langka, hand sanitizer langka, ya kan, itu kan efek dari latahannya orang Indonesia gitu lah. Covidnya pas Covid pertama kali muncul di Indonesia, yang waktu itu jumlahnya masih puluhan, sampai puluhan itu ratusan, bahkan pas ratusan gua rasa waktu itu masker udah mulai gak langka lah. Masker itu langka pas jumlah korbannya masih puluhan. Itu masker langka, hand sanitizer langka, orang-orang benar-benar heboh sama COVID. Nah, tapi pada saat ini yang pada akhirnya ternyata pas gua cek itu jumlahnya udah 86.000, keadaan Indonesia itu justru biasa-biasa saja gitu loh. Kendaraan umum macet lagi, apalagi kalau kita lihat berita di stasiun Bogor, itu antriannya bisa berjam-jam. Lu buat naik kereta doang itu antrinya bisa sejam lebih. Terus pasar rame, mall sudah buka, kemudian udah ada wacana katanya bioskop mulai mau buka lagi. Satu-satunya hal yang masih tutup di Indonesia adalah sekolahan. Itu gue penasaran. Ya betul. Tapi ya entahlah, mungkin banyak pertimbangan kenapa sekolah ditutup. Kita nggak bahas itulah. Terlalu jelimet, itu bisa 1 jam sendiri kayaknya ngomongin sekolahan kenapa masih tutup. Nah, orang tuh kembali biasa aja, padahal justru sekarang itu kasus positifnya sampai udah 86.000 loh. Tapi orang-orang tuh malah biasa aja. Justru masker
membludak di pasaran. Justru sekarang makin banyak orang yang nggak pakai masker. Iya. Gue main ke Pakansari, gue lihat itu orang-orang udah nggak pada pakai masker, padahal mereka nggak olahraga, cuma lagi nongkrong sambil ngobrol, harusnya masih bisa pakai masker. Kemudian pasar udah penuh umpel-umpelan, desek-desekan, pedagang juga nggak ada yang pakai masker. Di mana-mana jalanan macet di mana-mana. Orang malah ini bukan new normal, ini tuh bukan sebuah kenormalan yang baru, tapi ini kembali ke normal, kembali ke awal kayak kita dulu belum kena corona. Jadi lama-lama orang kayak udahlah, corona udah biasa, udah nggak menarik lagi untuk diperbincangkan, udah nggak menarik lagi jadi topik utama pembahasan yang harus ditakuti gitu loh. Iya benar. Karena mungkin memang nggak tahu kenapa ya. Padahal jumlahnya udah 80.000 loh. 86.000 itu orang itu orang yang positif yang meninggal. Kira-kira kalau dijajarin di kampung gue penuh itu se-RT gue. Iya. Mayatnya dijajarin Ya Allah, 4.000 orang dong. Oh my god. Aduh. Memang itu tadi bener sih. Orang Indonesia gampang panik, gampang bosen juga. Pas ada corona panik buying. Beras dibeli semua. Masker jadi langka, ditimbun. Tisu juga. Tisu langka waktu itu. Terus corona sekarang padahal udah 80.000 ini. Bosen ngebahasnya. Udahlah, kalah corona, nggak ada corona mah. Kayak orang-orang teh, ya udahlah, orang yang kena juga udah banyak. Kayak udah nggak menarik lagi gitu loh, kayak mereka tertarik saat si coronanya masih langka, yang katanya cuma dikit. Yang coronanya udah banyak, dia udah makin ya udahlah. Gak jelas aku jadi bingung, emangnya obatnya ada kok bisa setenang itu gitu, nggak pakai masker kemana-mana. Ini aku pakai masker terus nih, malah jadi kena penyakit baru, penyakit mata. Aduh, nggak jelas. Ya mungkin memang intinya gue pernah baca tulisannya Cak Nun. Apa tuh? Waktu itu yang ngebahas ini, di dalam tulisannya itu ya siapa ya, gue lupa, gue nggak mudah mengingat sih. Nah tapi terus habis itu gue baca, jadi kata beliau tuh gini, pada akhirnya corona ini akan sama aja kayak penyakit TBC. Suatu saat nanti obat dari corona itu akan ditemukan. Obatnya ada, tapi virusnya tetap nggak hilang. Bener. Kayak ya itu penyakit TBC, obatnya udah ada kan, tapi virusnya tetap ada, jadi ada terus orang yang kena. Atau demam berdarah, obat demam berdarah ada, tapi virusnya tetap ada juga, karena nggak bisa dibasmi gitu loh. Pada akhirnya obat corona akan ketemu gitu, akan ditemukan, akan ada orang yang berhasil menemukan obat dari coronavirus ini. Tapi coronavirusnya tetap tidak akan hilang dari muka bumi gitu loh. Tetap akan ada terus. Jadi kayak kita aja, gimana caranya kita bisa jaga badan supaya nggak kena DBD, jaga badan supaya nggak kena TBC, sama kayak virus yang lain ya, jaga badan supaya nggak kena coronavirus gitu. Gitu. Pada akhirnya ya kita memang akan hidup berdampingan gitu, nggak berdampingan sih ya, kita akan hidup di bumi yang terdapat resiko untuk terkena penyakit tersebut lah, termasuk si coronavirus ini. Kemarin kan coronavirus viral banget emang karena penyebarannya aja kan yang cepat. Iya, sosial media sih ya. Maksudnya ya penyebaran penyakitnya juga loh. Iya. Ya kan, penyebaran penyakitnya tuh cepat banget gitu kan. Makanya dia viral banget kan. Ditambah informasi dari sosial media juga kan cepat. Yang menakutkan lah, yang meremehkan juga ada. Yang meremehkan ada, yang menakutkan ada. Intinya sih jangan berlebihan, jangan terlalu takut, jangan terlalu ngeremehin. Jujur sih ya, ini sih bukan angka yang sedikit sih, 86.000. Aduh, ini manusia loh. Kayak banyak bukan banget gitu ya, 86.000. Bukan Lu kebayang gak sih 86.000 tuh segimana banyaknya? Iya, aduh. Kampus kita ospek kan satu kali ospek 1.500. Itu banyak.
itu udah banyak banget 1.000 orang. Ini 86.000. Ya kan lewat lagi motor. Nanti kedengeran motornya, ya ampun. Jam segini masih aja ya ada yang lewat-lewat. 86.000 ya banget ya. Iya. Ya, kalau kayaknya sarannya sih ya gimana ya? Hal yang paling mungkin kita lakukan adalah ya benar itu, melakukan new normal. Maksudnya new normalnya dalam artian dia nggak usah repot-repot lah nyuruh orang atau mengubah segala hal untuk jadi new normal. Seenggaknya dari diri kita sendiri. Yeah. Seenggaknya kan kita punya kebiasaan baru, kemana-mana bawa hand sanitizer, kemudian sering cuci tangan. Iya, betul. Terus kalau abis berpergian jauh nyampe rumah, bajunya langsung dibuka, ganti baju sama bersih lah ya. langsung ganti baju yang baru, baju yang tadi dipakai buat pergi langsung dicuci gitu kan, ditaruh tempat kotor. Kemudian nggak berjaga jarak mungkin, kebiasaan menjaga jarak. Kemudian kebiasaan kayak nggak asal pegang ini itu. Kalau mau naik kendaraan umum, memastikan dulu yang kita pegang bersih. Gue kemarin aja ya, gue naik KRL itu, karena itu jadi semenjak corona ini merajalela, itu kali pertamanya gue naik angkutan umum KRL. Pas gue naik kereta mau duduk, itu seluruh tempat kursinya gue semprot yang bakal kesentuh sama gue gitu ya. Sampai tempat senderan, kalau kita naik kereta kan senderan gitu ya, itu tempat senderannya pertama gue semprot dulu nih pakai hand sanitizer. Habis disemprot desinfektan ya gue bawa, desinfektan Antiseptik. Apa? Desinfektan gue semprot. Okay. Terus habis itu gue lap pakai tisu basah. Jadi gue kemana-mana sekarang bawa tisu basah. Gue lap pakai tisu basah. Terus yang kira-kira tangan gue bakal jadi tumpuan tangan, itu gue lap semuanya sampai kaki yang bakal kesentuh sama betis gue, itu gue lap semua. Itu sampai ke kaki. Iya, itu saking gue tuh saking parnonya gue, karena gue nggak pernah baru pertama kali itu naik kereta lagi kan. Sedangkan katanya angkutan umum kereta tuh salah satu tempat yang rawan penyebaran COVID-nya. Ya itulah new normal baru, kita punya tatanan kehidupan kita yang baru untuk pribadi kita masing-masing seenggaknya. Arina kemana-mana bawa hand sanitizer sekarang? Oh, bawa, jelas. Sekarang di tas ada stok hand sanitizer, tapi di rumah juga ada stok kan? Ada. Sekarang mah kemana-mana harus bersih lah pokoknya mah jangan sampai jangan kelewat lah. Kalau ada yang mau makan harus pokoknya pastikan bersih gitu dulu tangannya. Jadi takut gini ya sama yang kotor-kotor. Intinya jaga kebersihan sih, kan new normal. Iya, terus sekarang jadi kita rajin pakai masker ya nggak? Setiap mau keluar rumah tuh langsung nyari masker. Dulu nggak bawa handphone kayak panik banget. Sekarang nggak bawa masker juga panik loh. Iya, sekarang masker sih kemana-mana. Sekarang gue kayak lupa bawa masker tuh langsung panik banget gitu loh. Iya, jadi kemana-mana harus pakai masker. Cuman kayaknya kalau salah makainya, ini akibatnya kayak aku nih. Salah makainya di ruang yang atas ini kan mungkin ada sela-sela gini yang bikin mata tuh jadi kering panas gitu kalau pakai masker. Harusnya kan sampai rapet juga ya di sini ya, jadi nggak kena mata gitu. Inilah ya, mungkin itu maskernya juga sering-sering diganti. Iya, gitu. Jadi hawa panas yang keluar dari itu pun kan nggak kotor. Iya. Ya itulah. Ya. Mungkin itu ya kali ini. Kita bahas ini yuk minggu depan. Nanti pas kita ini lagi kita bahas tuh sebuah perayaan. Sebuah perayaan itu karya. Yang ini tuh keren banget guys. Mending kita jadi bahas. ayo langsung kita tutup aja podcast kali ini. Ayo dong. Pokoknya tunggu aja ya, coming soon pokoknya. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan ocehan kita kali ini. Mohon maaf kalau banyak nggak jelasnya, namanya juga obrolan. Iya, kata Puan. Kata Puan. Atau besok-besok kalau mau request kira-kira apa yang bisa kita omongin. Aku request sebuah perayaan. Udah tutup. Gimana, ya guys. Ayo guys voting ya, komentar di bawah. Atau yang mau ikut ngobrol sama kita di sini, boleh lah kontak Boleh banget. kita.
kita bakal lebih seneng kita akan lebih senang kalau teman ngobrol kita itu lebih banyak karena Ya, bakal seru lebih banget. hot lagi. Lebih hot, durasinya bisa panjang, Ya bisa 1 jam mungkin. terus bacotannya akan lebih beraneka ragam ya nggak sih, apalagi Iya. kalau ternyata di antara obrolan kita ada yang pro ada yang kontra dan Ah, sebagainya. pasti lebih seru banget. Ya mudah-mudahan kata Puan bisa jadi teman ngobrol Iya. kalian. Ya udah, Terakhir? kalau gitu mungkin langsung kita tutup aja. Oh iya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga iman. jaga jaga kewarasan, oke. Jaga Pastikan kewarasan. kalian tetap waras aja di dalam rumah selama pandemi ini. Jangan sampai stres karena terlalu lama terkurung. Tapi sekarang udah nggak kekurung sih ya, kalian ke Iya. mall juga, ke mall udah buka cuy Iya. sekarang. Puncak udah macet. Iya. Oke, thank you, Oke. terima kasih. Iya. Sampai ketemu lagi di kata